Shalom semuanya, selamat malam minggu. Dan senang di malam minggu ini kita bisa bertadarusan lagi. Saya mengajak semua kita untuk tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita baca firman Tuhan. Makasih Tuhan buat segalanya. Di malam minggu ini kami mau melanjutkan tadarus Alkitab kami. Maka lawat kami dengan kebenaran-Mu, Roh Kudus, tolong kami sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang dan kami semakin paham bagaimana kami harus mengisi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan coba mencari rema atau mendapatkan rema dari ayat yang kita baca, terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan rohmu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, saudara. Mari memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya saudara. Mari sama-sama menyembah Tuhan kembali. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah,
Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Wow, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, kami mencintai-Mu sungguh Tuhan. Kau yang terutama, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus, sebab tiada Allah seperti-Mu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Di setiap musim hidup kami bersama-Mu Tuhan, beserta-Mu Tuhan. Kerinduan kami berjalan bersama-Mu sampai akhir hidup kami, memuji-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Oh Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, dari hatimu katakan, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, kita akan membaca Yesaya 63 Bapak Ibu ya. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hukuman Pembalasan atas Edom. Ya, sama-sama kita baca ayat yang pertama. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar.
Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Perikop berikutnya, doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala, tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Dan dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu, keperkasaanmu, hatimu yang tergerak, dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamulah ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudusmu. Keadaan kami seolah-olah kami dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari apa yang kita baca dalam Yesaya pasal 63 ini? Kalau kita membaca tadi perikop pertama yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai hukuman pembalasan atas Edom, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan itu sanggup seorang diri mengalahkan musuh-musuh umatnya dan menyelamatkan umatnya. Sebab dalam ayat-ayat awal tadi dikatakan bahwa Tuhan sendirilah yang melakukan hal itu, sehingga pakaiannya Tuhan, ya, ini kan analogi ya, itu semerah dan seperti orang yang mengirik buah anggur. Itu karena Tuhan yang mengatakan tadi, aku sendiri yang mengirik. Tidak ada seorang umatku pun yang menemani aku. Aku yang sendiri yang mengirik bangsa-bangsa sehingga mereka kubinasakan dan semburan darah mereka memercik kepada bajuku, kata Tuhan. Akulah yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam kehangatan amarahku. Ketika saya baca tadi ayat-ayat tadi,
Saya lupa di mana, tapi dalam tadarusan juga ada beberapa kali Tuhan memang mengatakan lewat nabi-nabinya. Hari ini kita membaca dalam Yesaya 63 bahwa Tuhan tuh nggak perlu kita. Makanya saya selalu mengatakan kita tidak perlu membela Tuhan dengan cara kita membela orang-orang yang kita sayang. Kan kita sering gitu ya. Kita punya sahabat zaman saya dulu masih badung-badungnya, masih dalam usia remaja. Itu kalau ada teman kita, sahabat kita lah, geng kita lah, dianiaya, dibully, dipukul orang, kita tuh emosi gitu. Dan kita cari orang yang memukul teman-teman kita dan kita bisa ribut gitu, ribut panjang. Saya ingat dulu saya pernah berantem sama orang di usia SMP. Itu gara-gara, sebenarnya bukan gara-gara saya, tapi gara-gara sahabat saya diolok-olok orang itu. Dan saya tidak terima gitu, sahabat saya diolok-olok sama orang itu. Akhirnya bukan sahabat saya yang berantem sama orang itu, padahal kan kepentingannya dia ya. Tapi malah saya yang ribut sama orang itu dan babak belur. Dalam artian ya kita berdua pukul-pukulan babak belur gitu. Tapi akhirnya saya dengan yang berantem sama saya itu ya kedepannya jadi teman juga gitu. Jadi ketika akhirnya di SMA, justru sahabat saya itu berbeda SMA dengan saya, dan saya satu SMA dengan orang yang berantem sama saya gara-gara saya membela sahabat saya yang dibully atau dianiaya oleh orang itu. Ya akhirnya kita pernah akhirnya di usia SMA itu saya ketemu lagi sama sahabat saya itu, karena dia akhirnya di kelas 2 atau kelas 3 itu dia kan sekolah SMA saya cukup favorit saat itu. Ya sahabat saya ini tidak bisa mencapai NEM tertentu sehingga dia tidak bisa masuk ke SMA itu, dan dia akhirnya masuk ke SMA yang agak biasa gitu. Ya, di sekitar Jakarta Barat karena rumah saya di Jakarta Barat. Terus yang saya berantem sama dia karena bela sahabat saya ini, sama saya entah kenapa gitu. Mungkin juga karena anugerah, dibilang pinter juga tidak, NEM kami cukup gitu. Ya, jadi di atas rata-rata sehingga kami boleh masuk. Ya, saya masih ingat itu di antara mungkin sekitar berapa ya? 300-an siswa baru di SMA saya itu, saya masuk di urutan ke 100-an gitu. Berarti kan saya lumayan gitu soal NEM-nya. Padahal kalau boleh jujur, NEM itu nilai epta murni. Mungkin kalau Bapak Ibu sejaman saya ngerti, tapi kalau yang sekarang kan nggak ada lagi tuh ya. Padahal nilai sehari-hari saya ya biasa aja gitu. Karena di SMP saya bilang saya mulai agak badung gitu ya. Sehingga tidak belajar seperti saya ketika di SD. Kan saya bilang saya di SD tuh ranking 1, 2 sampai kelas 6. NEM saya di SD itu bahkan NEM yang cukup terbaik di sekolah, dan juga mungkin juga di wilayah kecamatan sekolah saya itu kalau nggak salah ya. Terus saya masuk di sebuah SMP yang memang SMP negeri, karena saya bilang sama ibu bapak saya nggak mau lagi di SMP yang sama dengan SD saya atau dipindahkan ke swasta yang lainnya, karena saya kepengen di negeri. Saya yang minta di negeri. Maka saya akhirnya sampai di SMP negeri 111 saat itu dengan nilai NEM yang lumayan. Ya, di SMP itu saya ya, karena di SD saya cuma punya teman satu kelas itu cuma 30-an, dan kelasnya itu cuma 2. Jadi kelas 1 AB, 2 AB, sampai kelas 6 itu cuma AB. Jadi kalau kelas A-nya ada 30-an, kelas B-nya ada 30-an, ya siswanya yang seangkatan sama saya cuma 60 70-an. Mungkin 80-an, nggak sampai 40 lebih lah, pokoknya 30-an berapa gitu. Ketika masuk SMP negeri, saya masuk di kelas 1 8. Saya masih ingat banget itu, karena itu mungkin di antara usia SMP dan SMA saya, kelas 1 di SMP dan kelas 1 di SMA itulah yang paling berkesan menurut saya ya. Ya, jadi pertama kali pakai putih biru itu di kelas 1 8 SMP 111. Kemudian ketika pertama kali pakai baju seragam putih abu-abu itu di kelas 16 SMA 78, dan zaman itu SMP 111 dan 78 SMA itu di Jakarta Barat nomor 1 Bapak.
Ya intinya saya masuk di SMA itu dengan orang yang pernah berantem sama saya jadi temenan, tidak bersahabat tapi temenan gitu ya. Pernah pernah satu tongkrongan lah. Jadi meskipun tidak sahabatan tapi karena satu tongkrongan sering madol apa ke puncak di zaman sekolah gitu. Jadi kita udah masuk ke sekolah, terus tiba-tiba ada mata pelajaran apa gitu yang kosong dan berikutnya itu nggak enak gitu mata pelajarannya. Terus kita sepakat untuk kabur bareng-bareng gitu ya. Lempar tas keluar gitu ya sebelum keluar main. Jadi pas habis keluar main di tengah-tengah itu kita langsung kabur lari dan saya masih inget banget. Terus teman saya yang punya mobil namanya Alam ya. Dia mungkin yang bikin saya termasuk orang yang sering madol karena dengan mobil dia, mobil Kijang kalau tidak salah ya. Itu kita sering ke puncak beberapa kali. Dan naik mobil itu penuh-penuhan. Jadi bukan cuma 2-3 orang. Jadi satu mobil itu bisa 10 orang. Jadi sempit-sempitan kita. Di mobil itu yang penting pokoknya bisa ke puncak, makan jagung gitu ya, minum teh gitu ya. Terus nongkrong, terus kira-kira udah jam pulang sekolah sekitar jam 1, jam 2 gitu ya. Kita pulang, kita turun sampai di sekolah lagi. Karena kita kan base campnya di sekolah. Karena kan saya dulu kadang jalan kaki, kadang naik angkot, kadang naik bawa sepeda. Zaman dulu saya masih bawa sepeda. Saya nggak punya motor dulu, jadi masih sering bawa sepeda. Meskipun ya lebih sering naik angkot gitu ya. Jadi di drop di sekolah bareng-barengan gitu ya, sekitar jam 4 sampai di sekolah bareng-bareng sama beberapa teman yang lanjut ikut eskul, karena eskul itu kan biasanya jam 3 habis pulang sekolah kan sekitar jam 3 ada eskul, jam 4, jam 5 terus menjelang maghrib atau sesudah maghrib itu biasanya kita pulang ya, yang muslim itu sholat maghrib dulu di musola, terus kita ngobrol-ngobrol jam 7 baru pulang sekolah. Nah, yang saya mau katakan bahwa ya itu ya, seringkali kita itu membela Tuhan dengan cara kita membela orang-orang yang kita cintai dengan kekuatan kita. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kita nggak perlu bela Tuhan dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang seberang gitu. Membela nama Tuhan itu tidak dengan kekuatan, tapi dengan perbuatan. Dan perbuatannya bukan perbuatan emosi, nafsu, seperti demo, maki-maki orang, ngutuk-ngutuk orang, terus juga menimbulkan amarah atau emosi pada orang yang mendengarkan. Nggak usah, saudara. Saya selalu mengatakan membela nama Tuhan tuh, ya kalau kita jadi orang Kristen, nama Tuhan kita dianiaya, dibela, dijelekkan, direndahkan oleh orang lain, ya sudah, bawa dalam doa. Dan kita bagikan iman kita terus. Makanya saya tuh akhirnya, karena bertumbuh dengan konsep pemikiran seperti itu, ketika misal adanya, ya kan zaman-zaman kemarin sebelum banyak orang gara-gara Ahok dipenjarakan atau diproses hukum gara-gara penistaan agama, kan zaman dulu kan itu sering kali kan orang, misalnya orang yang seberang gitu jelek-jelekin agama kita gitu ya, jelek-jelekin Yesus kita, bahkan pokok memperkatakan tentang Tuhan kita dengan cara yang bagi saya tidak beretika, tidak bermoral, dan juga tidak sama sekali mencerminkan bahwa mereka menghargai perbedaan iman di antara kita rakyat Indonesia. Teman-teman lain bahkan yang lebih senior dari saya, itu bahkan counter attack, jadi menyerang balik. Di zaman YouTube mereka, teman-teman ini membuat juga video yang menyerang balik, bahkan di thumbnailnya disebutkan si nama, misalnya ada Ustadz A gitu jelekin kita, terus ada rekan-rekan saya, pendeta-pendeta yang juga nyerang Ustadz A dengan disebutkan namanya di thumbnail video YouTube-nya gitu. Saya cuma ngelus dada, bukan caranya seperti itu. Apakah saya tidak tersinggung dengan orang-orang yang menjelekkan nama Tuhan Yesus saya? Tersinggung. Tapi saya melakukannya tidak seperti style mereka. Tidak dengan menjelekkan agama mereka. Ya. Ketika Tuhan Yesus dijelekkan dengan banyak hal, ya, bahwa yang mati di atas kayu salib bukan Yesus tapi Yudas Iskariot dan bla 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 lah.
saya khotbah tentang itu. Khotbah tentang apa yang tidak saya sepakati dengan yang dijelek-jelekkan oleh orang-orang itu. Tapi dalam perspektif Alkitab, saya tekankan bahwa yang mati itu jelas kata Alkitab, Yesus. Yudas Iskariot itu bunuh diri. Ya. Terus saya pakai, ini Alkitab. Karena saya berharap ada orang-orang Kristen yang mendengarkan saya, itu akhirnya percaya sungguh dengan apa yang saya katakan. Karena banyak orang Kristen yang tidak paham hal ini. Dan karena nggak paham, akhirnya karena dia mendengar video yang nggak benar, ya dia akhirnya bisa tersesatkan. Ketika dia dengar video saya mengajarkan apa yang Alkitab katakan, dia akhirnya diluruskan kembali. Tanpa harus saya tanamkan bibit-bibit kebencian kepada orang lain atau agama lain dalam diri dia. Saya masih menghormati dan menghargai sungguh orang yang berbeda iman. Saya respect sama orang-orang atau bahkan agama lain sekalipun. Saya punya pemahaman mereka dalam kekekalan di mana. Tapi saya taruh dalam hati saya, biarlah Tuhan nanti yang jadi hakim. Saya tidak akan menghakimi mereka. Sebab saya sadar bahwa saya punya orang-orang yang saya cintai dan mereka juga mencintai saya yang dimana kita berbeda. Bayangin kalau saya mengekspresikan kebencian saya kepada agama lain. Saya upload di YouTube, saya upload di sosial media saya, Instagram kah, terus Facebook kah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara-saudara yang mencintai saya? Kok Seno begitu ya? Nggak inget apa dia punya kakak, dia punya adik kayak kita gini yang berbeda. Dia punya tante, dia punya om, dia punya kakek yang berbeda. Karena saya masih punya keluarga yang kita secara perbedaan tapi saling masih take care each other. Kayak ibu saya kemarin meninggal, hampir semua sepupu saya datang. Kalau ada yang di luar kota yang tidak datang, menghubungi saya. Dan banyak dari antara mereka, karena memang saya punya orang tua yang dari keluarga kecil, dan saya punya bapak yang memang keluarga besarnya dari agama lain, nah, mereka lah yang datang. Datang ke rumah dengan jilbab, dengan hati yang hancur karena mereka punya bule atau bude yang akhirnya pergi, dan ibu saya termasuk generasi terakhir gitu. Ada beberapa 1-2 tapi nggak banyak yang seusia ibu saya yang masih hidup di tengah keluarga kami. Jadi keluarga besar saya itu sekarang ini yang paling tua ya generasi saya. Ya ada kakak saya, kakak sepupu yang usianya mungkin 15 tahun lebih tua dari saya, tapi itu levelnya sudah level saya, level anak. Karena orang tua kami semuanya satu demi satu sudah dipanggil Tuhan, termasuk yang terakhir ibu saya. Kami masih punya beberapa orang tua, entah itu tante, entah itu bule atau bude, atau pak le, atau pak de dalam bahasa Jawa ya. Tapi tinggal 1-2 orang saja. Yang lainnya sudah nggak ada. Jadi mereka-mereka yang berbeda iman ini datang ke rumah. Paling tidak mereka ikut merasakan kehilangan dan menghibur kami, anak-anaknya ibu yang mereka pikir kehilangan. Karena saya kan ya kehilangan, tapi saya bersyukur kan. Ibu saya mati dalam Tuhan, saya bersyukur gitu. Bahkan ada yang datang, kan kami tidak langsung menguburkan ibu saya ya. Ibu saya meninggal hari Senin pagi, Selasa itu di rumah, Rabu baru kami makamkan. Jadi ada 1 hari Selasa, Rabu ya. Ada bahkan sepupu saya yang dari hari Senin malam sudah di rumah, pulang malam, Selasa pagi, siang, malam ada di rumah, pulang lagi, Rabu akhirnya mengantarkan jasad ibu saya ke kuburan. Dan mereka bukan Kristen. Bagaimana kalau saya menjelek-jelekan agama lain dan itu saya upload, saya blast di sosial media saya. Dan bagi saya itu bukan membela Tuhan. Menunjukkan iman saya bukan seperti itu. Apakah saya tidak menunjukkan iman saya? Saya menunjukkan iman saya dengan cara apa? Saya
ya semua khotbah-khotbah saya kan, saya upload. Saya share itu di Facebook, di Instagram. Ya. Jadi saya hanya mengekspresikan iman saya dari apa yang saya ekspos di Alkitab. Tapi bukan dengan membagikan kebencian kepada orang-orang. Jadi Tuhan tuh nggak perlu kita bela. Di ayat-ayat yang saya baca, dan termasuk dalam Yesaya 63 ini, Tuhan bahkan seorang diri. Israel nggak ada yang membantuku. Aku yang sendirian mengirik mereka. Seperti orang mengirik kebun anggurnya sendiri. Aku yang sendirian menginjak-injak mereka sehingga darah mereka terciprat ke bajuku sehingga bajuku, katamu tadi. Siapa yang datang itu dengan baju yang berlumuran darah? Ya ini tentu analogi karena Tuhan kan tidak seperti itu. Tuhan dengan kuasanya sanggup mengalahkan musuh dengan bukan seperti itu. Tuhan kan tidak punya baju, dia roh adanya kan. Dia tidak berbentuk. Tapi yang saya mau katakan, Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Nah, bagian kita membela Tuhan itu bukan dengan cara seperti yang kita lakukan biasanya kepada orang-orang lain. Kita tunjukkan iman. Ya, caranya gimana? Ya terus mengabarkan kabar baik ini. Yesaya melakukan itu. Kalau kita baca perikop tadi yang terakhir, Yesaya mengekspresikan imannya. Membagikan imannya. Kepada orang-orang yang membaca nubuatannya ini. Jadi Yesaya bukan saja memperkatakan apa yang Tuhan taruhkan di hatinya untuk disampaikan kepada Israel, dia juga mengekspresikan imannya dalam respon nubuatan yang didapat dengan perkataannya sendiri. Marilah kita di akhir hidup kita, ya, maksudnya menjelang, kita nggak tahu ya kapan dipanggil Tuhan ya. Paling nggak kita mengisi sisa hidup kita ini dengan terus bersaksi tentang Tuhan. Jangan kunci mulutmu. Coba saksikan aja kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan atas hidupmu kepada orang sekitarmu. Nggak perlu jelekin agamanya orang lain atau agama teman kita. Kita mau menginjili dia, jangan kita jelekin agamanya dia. Kita mau bagikan iman kita kepadanya, jangan jelekin iman dia. Udah bagiin aja iman kita. Kenalkan saja Tuhan Yesus kita. Nggak usah jelekin nabi mereka. Kalau mereka tidak terima, ya sudah. Itu pilihan mereka. Jangan hakimi mereka. Karena penghakiman bagian Tuhan. Jadi kalau ini dipahami, ya, Bapak Ibu punya iman yang keren, yang bersifat vertikal, sedangkan secara horizontal dengan orang-orang sekitar kita yang notabene juga adalah makhluk ciptaan Tuhan, manusia, yang kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya, mereka juga berarti diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah hari Minggu saya kan sudah khotbah hari Minggu pagi, Minggu kemarin. Nanti makanya Minggu besok, ibadah Minggu pagi, Bapak Ibu dengerin khotbah saya. Saya sedang berkhotbah soal Adam. Saya mengatakan bahwa orang-orang lain yang bahkan tidak beriman seperti iman kita, itu juga ada roh Allah dalam diri. Ya. Sehingga kita juga terus akhirnya berhubungan baik dengan orang-orang sekitar kita. Ya baik itu nggak harus bersahabat dengan semua kan. Baik itu kan nggak harus bergaul dengan mereka kan. Tapi paling tidak kita menjagalah perasaan mereka. Saya nggak bergaul dengan orang-orang di kompleks saya. Nah, tapi saya menghargai mereka. Saya nggak pernah usilin mereka gitu ya. Ya. Santai aja gitu loh. Tapi saya tidak bermusuhan dengan mereka, tapi saya nggak bergaul. Kenapa? Saya tahu. Pertama, kalau saya bergaul dengan orang-orang di kompleks saya ini, ya, saya sudah pernah kan, ya kalau misalnya lagi di depan, terus tiba-tiba ada beberapa tetangga jalan, berhenti kan ngobrol. Ya kita tahu lah pikiran mereka gimana ya. Mereka juga berpikir mereka tahu rata saya pendeta seperti apa. Jadi ya kita nggak nyambung gitu ngomongnya. So ngapain kita harus bergaul dengan orang-orang yang tidak ngobrolnya nyambung gitu. Cara pikir mereka masih cara pikir duniawi gitu ya. Masih orientasinya bisnis, sedangkan kita sudah tidak ke sana. Ngapain gitu ya. Ya, jadi saya tidak akan bermusuhan dengan mereka, tapi untuk bergaul pun tidak, kan itu nggak masalah kan? Ya. Yang penting saya tidak akan menjadi orang yang jadi batu sandungan buat mereka dengan cara menjelekkan iman mereka secara vulgar. Ini yang harus kita kerjakan, Bapak. Ekspresikan imanmu dengan bijaksana. Bela Tuhanmu dengan cara yang
bijak. Cara yang bijak bagi saya hanya memperkatakan apa yang Tuhan katakan yang ada di Alkitab. Yang lainnya, urusan mereka. Semoga dipahami, semoga mengerti, dan dikerjakan. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar kebenaran-Mu, dapat remind daripada-Mu. Yesus Kristus, ampuni salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan hanya ke dalam tangan-Mu lah Tuhan Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Oke ya, sampai jumpa di ibadah minggu pagi besok. Jangan lupa jam 6 pagi, saya akan khotbah live dalam tema Adam. Yang jam 11, Bapak Ibu yang tinggal di Serpong dan sekitarnya, saya undang datang ke gereja untuk bisa beribadah langsung. Kalau jauh, silakan ikuti live-nya juga. Saya berkhotbah tentang Tritunggal dengan pemahaman yang baru yang saya dapatkan. Yesus Tuhan Juru Selamat, Yesus Allah, Yesus anak Allah, Yesus anak sulung Allah, Yesus anak tunggal Allah. Saya bagikan dengan persepsi saya yang baru. Yang pastinya tidak bertentangan dengan Alkitab, tapi yang pastinya berbeda dengan banyak pemahaman Kristen yang ada. Semoga saudara membuka hatimu untuk belajar kebenaran, dan silahkan tanyakan kepada Roh Kudus apakah yang saya ajarkan benar apa tidak. Sampai jumpa. Semoga masing-masing kita punya iman yang semakin hari semakin sempurna. God bless you.